Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, di sore yang indah hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini, untuk kita menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita masih boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Tuhan masih menyertai setiap langkah hidup kita sampai hari ini. Kita semua boleh datang di tempat ini untuk kita datang menyembah Dia. Mari kita akan ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur dan merendahkan hati kita. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami menyadari keberadaan kami sampai sore hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan dan anugerah yang Tuhan beri untuk setiap kami. Dan sore hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Kami datang merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Untuk kami datang menyembah Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Sebab Engkaulah Yesus penolong dalam hidup kami. Kau Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan. Dan hanya pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Sebab Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami muliakan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu nyata atas setiap pujian kami sore hari ini. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya. Biar nama-Mu yang besar kami puji, biar nama-Mu yang besar kami sembah Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, pujian kebesaran nama-Mu. Haleluya, mari kita tinggikan Dia, Raja di atas segala nama. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
Saudara, seperti pujian ini mengatakan, dialah kota benteng dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Sekalipun badai hidup menerpa dalam hidup kita, kita yakin dan percaya dialah yang akan menjadi penolong hidup kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Dia yang akan selalu memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan memberi kita kemenangan, memberi kita pengharapan, memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalani setiap kehidupan di dunia ini. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar menjalani setiap hari-hari yang akan kami lewati. Sebab kami percaya Engkau yang akan beserta dengan kami. Sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku,
pujian ini menjadi iman dan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menopang, menolong. Ketika kami lemah, Engkaulah yang menggendong kami. Sehingga kami boleh melewati badai dalam kehidupan ini. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena semata-mata cinta dan kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah suasana ibadah pada petang hari ini. Dan biarlah kehadiran-Mu juga menjamah setiap hati kami yang terbuka untuk menerima taburan benih-benih kebenaran firman-Mu. Sehingga akhirnya benih firman-Mu akan tumbuh dan menghasilkan buah, yaitu hidup dalam kehendak rencana Allah. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami, memberikan pewahyuan dan pengertian setiap kami, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti seutuhnya pesan Tuhan yang akan disampaikan pada petang hari ini. Dan tentunya kami dengan antusias menyambut di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Seperti yang saya janjikan pada hari ini, saya akan menyampaikan firman tentang pentingnya hidup ini mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kasih dan kuasa-Nya akan menyertai perjalanan hidup kita. Nah, mari kita belajar. Dari mana? Kita belajar dengan tokoh yang satu ini. Ya, kasih dan kuasa-Nya menyertai. Belajar dari siapa? Musa. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Keluaran 33 sudah ada di layar, saya akan bacakan langsung ya. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ayat ini muncul atau kata-kata kalimat ini muncul tentunya ada background atau latar belakang. Latar belakangnya adalah Tuhan itu marah karena bangsa Israel ini tidak mau, yang pertama tidak mau tunduk, yang kedua selalu mengutamakan kehendak dagingnya daripada kehendak Tuhan. Ya, kehendak dagingnya, segala kebutuhan hidupnya harus dituruti, kalau tidak dia marah. Nah, akibat sikap bangsa Israel ini, maka Tuhan, udah Musa kamu berangkat, tapi aku hanya akan mengirim malaikat untuk mengawal dan melindungi. Nah, jadi umat pilihan Allah ini sebetulnya sangat istimewa. Ya, dari dalam perjalanan hidup kita ini sebetulnya kita ini ada malaikat pengawalnya. Nah, banyak orang tidak percaya. Apa Pak buktinya kok tidak percaya? Ya, kalau pergi ngomong, didoakan ya supaya selamat di jalan. Nah, ini kan seperti orang yang tidak mengenal Allah yang mengasihi dirinya. Ya, sedangkan dalam Ibrani 1 ayat 14 itu jelas mengatakan, ya, pelayan, malaikat itu jadi pelayan karena kita kan anak Allah, malaikat itu kan melayani Allah. Kalau Allah sebagai Bapa kita, otomatis kita ini sebagai anaknya juga mendapatkan pelayanan dari malaikat. Itu jelas ditulis dalam Ibrani 1 ayat 14. Nah, logikanya kan cukup kan? Ada pengawal, roh maut, roh kecelakaan dihalau di jalan. Ya, yang menghadang di jalan dihalaukan. Logikanya kan cukup, puas, matur nuwun. Nah, ini kalau seperti itu, pemahaman seperti itu, kita ini sebetulnya belum mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak akan membiarkan kita ini berjalan sendirian dengan tujuan menurut keinginan daging. Tuhan tidak mau, karena keinginan daging itu hanya temporer atau sementara. Sedangkan kehendak rencana Tuhan itu akan membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar.
Nah, yang tahu ini Musa. Kita lihat background-nya Musa itu apa? Musa itu memiliki latar belakang berpendidikan tinggi, memiliki pengetahuan. Jadi sampai di sini dulu. Musa ini kan anak orang Ibrani. Kemudian waktu itu Raja Firaun ngomong bunuh saja setiap laki-laki yang ada di Ibrani supaya tidak bertambah-tambah. Nah, ibunya itu berusaha menutupi tapi tidak bisa. Anak kalau nangis lapar kan tidak bisa ditutupi, akhirnya nangis. Singkat cerita, akhirnya kakaknya Miriam itu disuruh ibunya memperhatikan bayi yang dimasukkan keranjang, kemudian kasih itir supaya tidak bocor airnya, kemudian dialirkan sungai Nil. Nah, kebetulan itu tersangkut di sungai dekat putri Firaun sedang mandi. Nah, singkat cerita mengatakan, oh ini bayi Ibrani ini, wajahnya cantik, sayang ya. Terus siapa kalau ini kita adopsi, siapa yang memberi air susu asinya? Maka Miriam muncul ngomong, saya bersedia mencarikan baik. Aku suruh engkau untuk memberikan anak ini ASI sampai sesuai dengan ukurannya. Kemudian aku memberi upah. Jadi ini kan luar biasa sekali kan. Ibunya selamat anaknya, dia menyusui, kasih upah lagi. Ya, tidak berhenti di situ. Jadi Tuhan itu sebetulnya kalau melihat sejarah perjalanan Musa ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Nah itu dipertegas dalam perjanjian baru. Aku Immanuel, aku adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai. Nah kembali lagi ke Musa. Akhirnya dia tumbuh di tengah istana yang kemajuan teknologinya sangat luar biasa. Ada piramid. Piramid sampai hari ini menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Sphinx, tubuhnya singa, wajahnya manusia. Ini gimana? Caranya bagaimana? Anda tahu batu-batu yang diangkat untuk membuat Sphinx kuburan Firaun itu beratnya kurang lebih satu batu aja 5 ton. Ya bayangkan itu, teknologinya seperti apa? Belum pengetahuan, sehingga sejarah mengagumi sangat luar biasa. Ya, kalau cerita seperti ini tidak ada habis-habisnya tentang Mesir. Karena Mesir pada waktu itu adalah negara superpower. Kalau sekarang kan non-blok kiri dan kanan, barat dan timur, yang sekarang sedang tegang. Karena tidak tahulah itu politik dunia itu. Dan itu sama dengan negara superpower di Tiongkok. Tiongkok itu terkenal sejak dulu penemu kertas dan sutra, sehingga orang-orang barat ini membeli termasuk teh. Membeli lewat jalan sutra, ya, lewat padang gurun Gobi, lewat pegunungan Alpen, nah, itu mahal sekali. Jadi itu negara superpower, salah satunya adalah Mesir. Bayangkan kalau backgroundnya seperti itu, taruh kata kita ngomong gini, ada orang Amerika tinggal di sini dengan background pendidikan, pengetahuan di US sana, pasti dia akan merasa tidak perlu apa-apa. Segala sesuatu tidak perlu, yang penting ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin ada juga orang merasa, aku kan sudah makan banyak garam. Ya, banyak garam itu namanya sudah pengalaman. Ya, kenapa? Karena dia lewat padang gurun itu berbicara tentang proses perjalanan hidup. Jadi kalau orang lewat proses perjalanan hidup, ya orang tua itu biasanya kan gitu, kowe ngerti opo cah wingi sore. Kowe ngerti opo, itu merasa dia itu punya pengalaman. Sama kalau misalnya ada orang Amerika tinggal di sini, ya pasti dia masih, kamu kan negara berkembang, aku kan negara maju. Jadi kalau sikap seperti ini tidak mungkin bisa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya. Tapi Musa yang punya pengalaman padang gurun selama 40 tahun mengembalakan kambing dombanya Yitro. Sehingga akhirnya Yitro memberikan anak gadisnya namanya Sipora. Karena di sini ada Sipora, jadi saya tidak enak.
Nah itu pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun itu betul-betul berhadapan secara face to face dengan binatang buas. Karena pada waktu itu tidak ada bedil. Adanya serigala, beruang. Gimana kalau dimakan kambing domba mertuanya, apa lari? Ya enggak, dilawan itu. Jadi artinya dia sudah mengalami yang namanya pahit getir kehidupan. Si Musa ini tentunya. Nah, banyak orang kalau merasa sudah mengalami pahit getir kehidupan, merasa ya tidak butuh apa-apa. Kalau yang muda-muda dilirik saja gitu ya. Tapi ternyata itu tidak diandalkan. Mari kita merenung sejenak tentang ini, pengalaman ini. Segala pengetahuan, segala pendidikan ilmu, segala pengalaman hidup, ternyata itu di mata Musa yang mengenal Tuhannya itu, merasa itu tidak ada apa-apanya. Nah, pertanyaannya, ketika kita memasuki tahun 2022 ini, siapa yang kita andalkan? Nasib? Nasib. Anak Tuhan kok tergantung nasib, itu seperti tidak mengenal Tuhan saja. Atau pasrah nerimo ing pandum. Masa anak Tuhan tidak punya pengharapan seperti itu, menjalani kehidupan tanpa pengharapan, tanpa antusias. Hari esok yang indah itu sudah Tuhan rencanakan, itu sudah saya sampaikan minggu pertama yang lalu. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Kehidupanmu akan terus naik dan tidak pernah turun, artinya hidup kita itu mengalami promosi. Sehingga dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mimpi enggak ke sana. Kalau enggak mimpi kan enggak percaya. Masa iya? Masa aku iso? Apa iya? Wah, aku beng dongeng. Nah itu artinya belum mengenal Tuhan. Kalau belum mengenal Tuhan, Hosea 4 ayat 6a mengatakan, binasalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Yang B-nya mengatakan, karena engkau yang menolak pengenalan kepadaku. Jadi bukan Tuhan yang membedakan, tapi umatnya yang menolak. Tidak merespon rencana Tuhan yang indah. Kalau merespon, gimana caranya? Nah, maka Tuhan akan menunjukkan caranya. Caranya itu Tuhan ngomong, kesusahan sehari cukup kau pikirkan sehari. Esok ada kesusahannya tersendiri. Artinya fokus kita harus berdoa pada Tuhan itu hari demi hari. Dari saya kita, Tuhan masa depanku seperti apa? Kalau kita kasih tahu pasti ketakutan. Lebih baik tidak tahu saja. Saya memberikan ilustrasi yang nyata. Di Israel itu ada namanya Yakub. Itu yang melahirkan 12 suku Israel. Nah, salah satu anak Yakub itu adalah Yusuf. Ya, biasa orang masih manusiawi lah. Kenapa Yakub mengasihi Yusuf? Karena itu anak dari Rahel dan adiknya Benyamin. Nah, ini disayang sekali dibandingkan saudara yang lain. Nah, singkat cerita usia 17 tahun kasih baju mewah. Wah, saudaranya kan jealous. Bapak itu adil. Kayak apa ya? Aku ki kusut kok ngene. Urung untuk ganti anyar. Adik malah dikei. Ya, itu dalam hati. Wujudnya apa? Nanti kita melihat perjalanan Yusuf ini. Udah gitu ngimpi lagi. Berkas gandumnya itu disembah oleh 11 berkas gandum yang lain. Artinya dia merasa meninggikan dirinya menjadi raja dan saudaranya akan menyembah. Tapi itu sebetulnya kan visi jangka jauh. Udah begitu ada bulan dan bintang pun ikut tunduk kepada Yusuf. Artinya ayah ibunya ikut menyembah. Itu kan visi. Udah gitu aja Tuhan ngomong tidak melanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, beberapa hari kemudian Yusuf setelah disayang ayahnya waktu ulang tahun 17 tahun itu dikasih baju mewah, saudaranya menggembalakan,
Maka Yakub ngomong gini, "Sob, tilii dulurmu, iji ape-ape ora." Jadi, Yusuf tolong tinjau itu saudaramu yang di padang itu masih dalam keadaan baik, tidak siap Bapak berangkat kan Yusuf. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Yusuf dikasih tahu, "Sob, setelah kamu nanti mimpi ini berapa hari kemudian kamu akan disuruh Bapak untuk menengok saudaramu dan di sana kamu mau dibunuh dan untung ada Ruben sehingga akhirnya kamu tidak dibunuh tapi dijual oleh kafilah." Yusuf mau berangkat enggak? "Mau Pak, barki aku ning kono wis ngimpi bocah wingi sore ngimpi. Ora makat." Berangkat enggak? Nggak mau kan? Artinya kan Tuhan itu ngomong day by day, hari demi hari. Karena kesusahan besok ada sendiri. Artinya apa? Kenapa kita harus memikirkan perjalanan hidup ini hari demi hari? Kenapa? Supaya kita tiap hari mengandalkan Tuhan. Simpel kan? Nah, Tuhan ingin kita ini tunduk. Bukan hanya percaya, tapi tunduk, hormat kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya. Jadi betapa pentingnya kita memasuki tahun 2022 yang masih misteri bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita kalau kita sendiri tidak mengandalkan Tuhan? Nah, itulah pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersaat teduh. Baca Alkitab, renungkan dan lakukan. Baca Alkitab, merenungkan dan tidak melakukan, kita akan jadi orang Farisi. Kalau saya salah ngomong ayat gitu aja, keliru kan, orang sekolahan kok, rasanya pinter dewi. Sedangkan ukuran Tuhan itu pengetahuan penting, ya karena umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Artinya pengetahuan siapa Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan yang Tuhan rencanakan, itu penting. Tetapi tidak melakukan firman itu celaka. Karena menjadi orang Farisi, merasa pintar gitu, besar kepalanya, hatinya kecil. Tapi kalau melakukan firman, kita harus bisa mengukur diri sendiri. Apa Pak indikasi saya sudah melakukan firman, ada perubahan hidup? Nah, Yakobus ngomong, kita tidak bisa merencanakan segala sesuatu. Aku akan bangun kota ini, akan gini, mempersiapkan ini, sehingga nanti 7 turunan Lukas, itu ditulis dalam Lukas 12. Ya, orang punya program harus dan bagus, kalau tidak program celaka malahan. Nah kita merencanakan seperti itu, harusnya awalnya harus dikatakan kalau Tuhan menghendaki. Jadi kita buat rencana, tapi penentu bukan rencana kita Tuhan yang memberkati, tapi minta ya konfirmasi dari Tuhan. Apakah ini sesuai rencanamu Tuhan? Kalau tidak, ya kita harus berani rela membatalkan. Artinya kita sedang menghormati Tuhan, menghargai dan mempercayai bahwa program rencana Tuhan jauh lebih baik dari program rencana hidup kita. Itu artinya orang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan rencana dulu jalan Tuhan sudah memberkati. Kalau gagal maka kita nyalakan Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Ya, itu kan lucu gitu ya. Nyalahkan Tuhan. Sedangkan sejak awal tidak membangun hubungan dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Bahkan kita harus mengajukan proposal pada Tuhan. Tuhan saya rencana tahun ini melakukan ini. Bisa enggak? Boleh enggak Tuhan? Bagaimana bisa menjawab Tuhan? Pasti karena kita itu suka baca Alkitab. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada zaman dulu Tuhan berbicara lewat para nabi. Zaman sekarang Tuhan berbicara lewat kebenaran, yaitu firman. Nah, maka ketika kita sedang membuat proposal dan mengajukan pada Tuhan, maka bagaimana Pak indikasinya bahwa Tuhan menyetujui? Sejahtera, legowo. Tapi ini ada sesuatu yang ganjel gitu, jangan. Ya, itu pengalaman. Ya, bagaimana Pak bisa seperti itu? Ya tergantung pertumbuhan dewasa rohani kita. Jadi saya tidak. Ya, itulah sebabnya pentingnya. Kita kembali lagi pada Musa.
Kita hidup harus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita melihat perjalanan hidup bukan sebatas di dunia ini saja, tapi perjalanan hidup sampai kekekalan. Ya, perjalanan hidup dalam dunia ini kan sangat temporer. Dunia berkembang cepat, baik peluang maupun tantangan, siapa yang kita andalkan? Tuhan dong, wong di atasnya Bapak sudah menulis, andalkan Tuhan. Pinter. Sekarang pertanyaannya, kalau kita andalkan Tuhan, ngikuti tidak perkembangan dunia? Sebelum pasar Projo terbakar, itu saya sudah ngomong sama jemaat yang bisa membuat web program untuk perusahaan. Mau bikin program, apa Pak? Itu waktu itu belum ada OVO segala. Bikinlah program supaya jemaat ini tidak usah pagi-pagi jam 2-3 berangkat ke pasar, itu aja diutang, ya nek dibayar. Maksud saya itu ditulis semua dan diberi catatan, harga dijamin sama dengan pasar. Kemudian kami antar, nah itu kan pakai teknologi pada waktu itu. Wah Pak, rasah percuma, let 1 tahun nek tidak salah, pasar Projo kebakaran, bingung kabeh kan. Jadi jauh hari itu kita harus punya rencana bagaimana. Nah sekarang juga sama. Teknologi sekarang itu berkembangnya luar biasa. Ya, yang sedang viral, sekarang viral itu yang sedang dibicarakan di semua media TV, yaitu orang Semarang. Ya, apa tahu yang dia lakukan? Foto, dia senang foto. Jadi sejak 2017 sampai 2021 Desember itu bisa mengumpulkan hampir 1.000 foto, pas foto loh. Diunggah di NFT, langsung gerebutan. Kok unik, antik ya. Dan langsung dihargai 1,4. Dia sudah dapat 1,4. Hari ini katanya naik menjadi 1,5 miliar. Tadi bagi saya ngomong 14 miliar keliru. 1,4 sampai 1. Bank foto dihargai seperti itu. Nah, tetapi itu memiliki kekuatan hukum sehingga orang kalau menganu akan dituntut. Nah, sekarang Gubernur Jawa Barat RK itu melukis. Lukisannya diunggah di NFT. Hari ini nilainya sudah 47 juta. Ya, jadi NFT itulah tempat orang punya koleksi-koleksi dan tentunya marketplace. Ya banyak kan semua itu startup itu kan seperti itu. Jadi kita melihat perkembangan seperti itu, kenapa kita tidak mencoba cari yang berbeda gitu loh untuk diunggah ke situ sehingga orang wah ini antik, wah langsung gitu. Kalau mau dijual nilainya lebih tinggi lagi. Kayak dilelang itu. Itu perkembangan teknologi sekarang. Belum yang namanya metaverse, waduh itu lebih ngeri lagi, dunia maya. Untuk melihat saat ini harus pakai kacamata gini. Ya. Itu kalau anak-anak mainan seperti itu, wah langsung merasa ikut gelut di dalamnya. Waduh, lari sepol itu. Ya. Nah itu di sini nanti akan bisa beli tanah. Nah, kemudian kita cari tentunya. Tak cari tanah jejere Sunju ya, yang terkenal dari Korea itu kan, wah ngimpi-ngimpi ngasih langit-langit foto nih, tembok foto nih. Nah di situ kita bisa beli lahan sebelahnya bintang film namanya Sunju. Lari sepol kan? Monggo tanah dunia maya, itu wes rame sekarang. Coba bayangkan dunia yang akan datang itu seperti apa. Ngeri kan? Tetapi kita jangan menghindar, kita bisa menggunakan itu untuk penginjilan. Jangan ngomong ini dari setan, ini tanda antikris. Tanda antikris sejak muncul OVO dunia tanpa mata uang, apakah itu antikris? Sampai hari ini kan belum muncul. Nah, nek muncul antikris itu ada tandanya sesuai dengan apa yang ditulis Matius pasal 24.
tanda-tanda zaman itu seperti apa, kemunculannya seperti apa, itu jelas ditulis itu. Jadi kita melihat kan, dunia seperti ini, bagaimana kita mengembangkannya. Pak, saya tidak punya modal. Modalnya berapa? 100.000 cukup. Yang penting kreatif. Ya, di situ kan. Jadi yang penting kreatif. 2019 sebelum pandemi itu saya sudah mengingat kreatif, hidup itu harus kreatif. Tidak usah punya toko, tidak usah nyewoh, lewat online, asal punya HP. Ya, jemaat kita itu jualan. Beli ini dari Bandung, Jakarta. Yang beli orang Jakarta, aneh kan? Orang luar pulau belinya sama jemaat kita. Jadi artinya kita bisa enggak mengadopsi, mengantisipasi perkembangan seperti ini. Pak, kalau saya makanan gimana? Nah, makanan itu kan seperti bandeng, Semarang itu kan di press gitu bisa dari 3-4 hari menjadi 1 bulan. Jadi tidak boleh kekurangan akal. Gimana Pak bisa sampai sejauh itu? Hikmat. Hikmat mengatakan, Amsal 8 ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama kecerdasan dan pengetahuan akhirnya bijaksana. Jadi firman itu kalau dibaca, direnungkan, diaplikasikan dalam hidup kita, kita dapat hikmat, cerdas, berpengetahuan, dan bijaksana menjalani hidup ini. Siapakah yang kita andalkan? Nasib, itu belum kenal Tuhannya yang hebat. Nah, pertanyaan yang berbahaya dalam kekekalan, apakah yakin kita bersamanya? Nah, ketika pandemi 2 tahun yang lalu itu semua orang kan, tonggo kok mati ya, monggo sehat kok ngono ya. Dulurku mati, waduh kapan aku giliran? Nah, itu gak mikir mati. Sekarang pertanyaannya, kalau kita masuk, dipanggil Tuhan, ya, meninggal, mati koyone kasar ya, meninggal. Ketika mau masuk pintu gerbang surga dicegat malaikat. Mengapa aku harus mengizinkan kau masuk dalam surga Tuanku? Aku percaya Yesus. Percaya yang dimaksud percaya, setan aja percaya. Lalu kamu percayanya seperti apa? Pendetaku dia, pendetaku wis ning surga. Telat kan. Percaya itu asal betulnya kan mengikuti jejak domba. Maka itulah sebabnya Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Itu artinya kita harus mengikuti jejak-jejaknya ditunjukkan lewat firman. Itu yang disebut mempercayakan hidup. Baru itu bisa disilahkan masuk. Kamu tahu ternyata. Jadi orang Kristen ini bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah pengalaman hubungan yang jauh dari Allah menjadi dekat. Nah, apa ukurannya? Makin mengerti kehendaknya dan melakukan makin mengerti, makin melakukan. Sehingga merasa menjalani hidup ini menjadi tenang. Itu sebetulnya kekristenan, bukan sekedar agama. Kekristenan itu bukan lamanya, tapi sebetulnya melakukan firman-Nya. Pak, jenengan urung lahir, aku kenal Kristus. Masalahnya lakukan firman, Tuhan tidak mengatakan berapa lama. Itulah sebabnya muncul ayat yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang pertama. Karena itu, jadi ukuran Tuhan itu bukan lamanya, tapi melakukan firman. Itu gampang seperti itu. Pertanyaannya kalau malaikat bertanya, apa jawab kita? Percaya Yesus, setan aja percaya. Nah, percaya yang dimaksud seperti akan bahaya. Kenapa demikian? Kita harus percaya dan melakukan firman, karena firman itu adalah kebenaran. Digambarkan Alkitab seperti pakaian. Kalau kita tidak melakukan firman itu di mata Tuhan itu kita itu masih berpakaian kotor. Tapi di mata setan kita ini masih telanjang sehingga bisa disantet.
Nah, kalau ngomong ini nanti dunia setan, nah, dunia roh lagi. Saya ini kan gak hebat, gak sedang ramenya ya, bayi boneka yang di sekitar. Oh, itu kan awal mulanya dari Muang Thai kan. Sebetulnya Indonesia itu sudah ngerti tentang setan itu bisa merasuk apapun. Setan kan roh, bisa masuk batu, akik, diisi kan iso. Ya toh? Kayu, diisi kan iso. Apa iso diisi? Jadi setan itu bisa merasuk siapapun dan apapun. Tetapi sebetulnya kalau anak Tuhan tidak bisa, dilihat aja tidak bisa, diramal aja tidak bisa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Jadi melakukan firman itu membuat kita tidak bisa diganggu oleh roh jahat. Ya, dukun pun tidak bisa, santetnya balik. Ya, karena kita ini berharga. Masalahnya kita ini berpakaian kebenaran enggak? Nah, kalau berbicara tentang kapan akhir zaman sudah pernah ya, lihat aja di YouTube. Link kita itu ada itu tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya tidak mengulang. Nah, di situ jelas sekali dalam Wahyu 19 ayat 78. Siapakah yang akan menjadi mempelai Kristus? Mereka yang berpakaian linen, berpakaian kebenaran, linen putih. Jadi itu calon mempelai kita semua itu, gerejanya itu kan calon mempelai Kristus. Ya, Ibrani 11 ayat 2 itu menjelaskan, aku sedang menghantar engkau sebagai mempelai Kristus. Jadi kita ini akan menjadi mempelai Kristus. Itu berbicara tentang pertemuan mempelai pria dan gerejanya pada waktu terjadi pertemuan di udara itu. Jadi betapa pentingnya kita ini menjalani kehidupan untuk mengerti kebenaran, baik berkenan kepada Allah, tetapi juga berkenan di dalam janji Tuhan, kesana goalnya. Nah, tentunya kita harus membangun apa yang dibangun nanti April saya akan menjelaskan. April. Februari, saya kira Januari ya. Februari awal saya akan menyampaikan itu. Ya, judulnya ngeri. Lead or to delete. Bangun atau kamu habis. Dihapus. Itu berbicara tentang leadership, kepemimpinan. Ya. Kenapa bisa dipromosikan? Karena leadership-nya terbangun. Ya, itu seri. Ya, jadi tidak bisa sekali, 2 kali aja. Berbicara tentang sikap Musa yang dengan background yang luar biasa itu, mari kita belajar apa maksud dari ayat 13 ini. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku. Jadi minta petunjuk bagaimana hidup berkenan. Kemudian Musa mengatakan, sehingga aku mengenal engkau. Jadi Musa itu memiliki antusiasme untuk mengenal jalan Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan itu menjadi mutlak? Perhatikan dalam Matius 7 ayat 21. Ayat itu jelas mengatakan, akan tiba waktunya orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan demi namamu? Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi tidak bisa berseru Tuhan, Tuhan saja pasti masuk surga. Tidak, melakukan firman. Ya, ayatnya jelas, jadi bukan hanya saya menafsirkan semau saya, tidak. Kemauan kuat untuk mengenal kehendaknya. Tujuannya apa? Supaya dapat kasih dan kuasanya. Jadi kasihnya menyertai dan kuasanya juga akan menyertai. Jadi menjalani kehidupan itu sebetulnya adalah mujizat kalau kita tahu dan menyadari. Khususnya di masa pandemi. Kita ada hari ini ketika kita bergaul dengan masyarakat, bersinggungan dengan masyarakat, kita menyadari kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada itu karena
kuasa mujizat yang melindungi, memproteksi, membentengi kehidupan kita. Jadi kekristenan itu sebetulnya itu luar biasa. Karena pemulihan hubungan dengan Allah, kita makin mengenal siapa Bapak roh kita, yaitu Tuhan yang menciptakan langit bumi serta seisinya. Yang keempat, sikap mengandalkan Tuhan ditunjukkan hidup taat. Itu yang keempat. Nah, sekarang kita melihat satu demi satu. Minta petunjuk hidup berkenan. Bagaimana bisa minta petunjuk kalau tidak rendah hati? Musa itu dikenal sangat lembut. Bilangan 12 ayat 3. Di dunia ini tidak ada seperti Musa yang lembut. Itu berbicara tentang seorang yang rendah hati. Orang mau melakukan firman karena rendah hati. Tidak adu dalam pikiran, iki kan zaman dulu. Iso nglakoni ngene pendeta tok, nek dhewe ya ora iso. Nah, itu kan sombong kan, ndak mau tunduk, submit. Itu namanya tidak rendah hati. Kalau orang tidak rendah hati, dia akan mengalami sendiri. Apa itu? Ya, tidak disertai Tuhan. Hidup berjalan dengan segala kemampuan dan kekuatannya. Susah payah. Karena Alkitab yang ngomong, saya akan hanya menyimpulkannya. Kalau orang rendah hati sama seperti Musa, tidak mampu jalan hidup ini dengan pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang kita tahu? Oke lah, sampai hari ini mungkin usaha kita masih berjalan. Sebetulnya kita akan dipimpin Tuhan mengalami yang disebut peningkatan, promosi. Saya memberi contoh seperti ini, dunia sekarang itu seperti ini. Saya buka warungan, warungan itu yo tetek bengek, 9 bahan pokok lah. Ya termasuk kecap, sabun dan seterusnya. Omset saya itu per hari itu 1 juta sampai 1,5 juta. Artinya per bulan 50 juta. Bagaimana saya bisa mengembangkan usaha? Supaya usaha saya tidak hanya sekedar warungan 9 bahan pokok itu. Maka saya harus punya ide usaha apa. Setelah saya punya ide usaha apa, maka saya menghitung. Kalau 1 bulan omsetnya 50 juta, 1 tahun itu berarti 600 juta. Kalau 10 tahun saya berarti memiliki 6 miliar. Nah dengan estimasi 10 tahun itu saya ngomong sama sahabat saya yang kaya, kamu mau mengambil saham saya yang 6 miliar, saya berikan kamu 10% dari modal saya yang 6 miliar. Terus saya ceritakan, belum kelihatan 6 miliar, yang kelihatan adalah toko kecil, omsetnya 50 juta per bulan, tapi 10 tahun kemudian menjadi 6 miliar itu. Kalau diakumulasi itu disebut present value. Nilainya 10 tahun seperti itu belum ada. Nah teman saya yang orang bisnis langsung berani ngasih saran. Berapa yang kamu butuhkan? 100 juta. Mau apa kamu? Saya mau buka cucian mobil. Cucian mobil per hari segini, omset segini. Berarti nilai saya bukan hanya 6 miliar, meningkat lagi kan. Setelah itu saya akan berpikir usaha lain. Sehingga mungkin dari usaha toko yang nilainya 50 juta per bulan, saya bisa memiliki 10 perusahaan. Jangan ngomong itu korupsi, karena menjual saham. Setelah punya perusahaan senilai 6 miliar kali 10, 60 miliar. Maka saya akan ke IPO kan. Nah, tanya Mas Benny itu jagonya IPO. Maka nilai saham saya meningkat. Jadi mungkin 600 miliar. Saya punya modal lagi 600 miliar. Itulah dunia bisnis sekarang seperti itu. Bagaimana dengan pola berpikir kita? Hanya satu usaha saja. Ya tidak apa-apa. Kalau memang merasa itu sudah cukup, ya tidak apa-apa. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita ini berkembang. Tadi sudah saya singgung kan. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat beserta dengan kecerdasan dan pengetahuan.
Dan membuat aku bijaksana. Jadi hidup ini bukan dilalui esok awan bengi, kapan mati ini. Enggak. Tapi hidup ini harus mengalami perkembangan, pertumbuhan. Dari mana? Hikmat. Tuhan memberikan hikmat ketika kita suka baca Alkitab. Ya jangan nonton ini drakor wae. Berita-berita itu lo ditonton aja drakor wae itu. Ya ora salah nek wis tuwir to. Ngenake boyok lah delok drakor ya ora apa-apa nek tuwir ora apa-apa nek milenial. Apa generasi Z itu Kaisang. Gak no dibully. Ini mesti ada apa-apanya, orang ngerti. Kita ini kan baby boomer, zaman perang itu. Urung ngerti, tapi saya belajar ya, orang ngerti tentang itu. Kaisang itu generasi Z, dia modalnya jual makanan, tapi punya nama orang tuanya. Kemudian dia menceritakan termasuk Raffi Ahmad. Dia tidak lagi main di dunia podcast, di TV, enggak. Mulai beli klub run, kemudian klub sepak bola. Nah ini dijual sehingga sekarang modalnya itu nilainya 2 triliun generasi Z. Jadi tergantung kitanya, kalau mereka bisa punya hikmat seperti itu, mosok anak Tuhan tidak bisa memiliki hikmat, seharusnya anak Tuhan lebih dari itu. Ya, masuk lebih jauh lagi. Jadi pentingnya ya hikmat akal budi agar menjalani hidup ini jadi bijaksana. Mengandalkan Tuhan, rela tinggalkan konsep yang sudah dimiliki sebelumnya. Tadi sudah saya singgung. Boleh kita bikin proposal seperti saya memberi contoh. Jangan nanti contoh, wah aku kapan nawaki sopo. Tidak usah seperti itu. Hikmat Tuhan itu variasinya luar biasa. Tuhan berikan tuntunan bagi yang mengejar hidup berkenan. Jadi kita akan dituntun hari demi hari. Ya, hari demi hari dituntun sehingga akhirnya kita melihat hari demi hari kasih dan kuasanya menyertai. Jadi hari demi hari. Kemauan kuat mengetahui kehendaknya. Sadar hanya Tuhan yang memampukan kita untuk hidup dalam rencananya. Rencana Tuhan itu indah luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah masalahnya yang indah luar biasa itu bagaimana? Nah guidebooknya, petunjuknya adalah Alkitab. Alkitab itu isinya komplit. Dari rumah tangga, didik anak, mendidik anak itu seperti apa, ya, itu ditulis dengan jelas di kitab Amsal. Jadi artinya sebetulnya tergantung respon kita. Kalau kita menyadari Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Bapak kita, tentunya kita akan antusias minta petunjuk, tuntunan Tuhan supaya kita bisa hidup dalam rencananya. Kemudian rela bayar harganya. Ya, saya kira ojo drama drakor, tapi sing memang top drakor kok ya. Ayo sembahyang, ngusik toh, gak seru, 5 menit mana? Berarti nak wis kesel cepet, sembahyang, selang ngantuk, tekluk, amin. Nah itu artinya kan tidak mengandalkan Tuhan toh. Tuhan hanya tambal butuh saja. Nek butuh saja kayak golek Tuhan, nek ora butuh Tuhan tinggal. Nah seperti itu apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, Dia tahu kedalaman hati kita. Sadar bahwa kehendak rencananya itu, yang harus kita bayar harganya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Semua indah pada waktunya. Ya, semua indah pada waktunya pada saat kita hidup di jalan-jalannya. Kalau tahu seperti ini harusnya kan antusias. Butuh tekad kuat seperti orang menggali harta.
untuk memahami kehendaknya. Itu ditulis dalam Amsal pasal 2, 4 dan 5. Tetapi juga diulang lagi dengan ilham roh tentunya dalam Matius pasal 25. Ada seorang yang mencari harta karun. Kemudian dia melihat di ladang ini ada harta karun. Maka dia menjual segala yang dimilikinya supaya bisa membeli ladang. Tentunya pemilik ladang tidak tahu bahwa itu ada harta karunnya. Misalnya kalau orang mencari emas itu, nah itu tanya Mas Dedi itu lapisan keberapa, tanda-tanda apa, kemudian di situ pasti ada emasnya. Nek tidak percaya itu digali, dayai, nanti kan muncul kuning-kuning emasnya itu. Nah karena tahu, maka dia bayar segala sesuatu supaya bisa membeli ladang. Pertanyaan bahwa kehidupan di dalam Kristus itu seperti kita ini sedang menerima ladang yang penuh dengan harta karun. Berani enggak bayar harganya? Jadi kita hanya tahu. Matius 25 ayat 41 sampai 44 itu luar biasa kalau kita renungkan. Karena itu berbicara tentang harta karun itu dalam dunia ini adalah dalam Yesus saja. Masalahnya kita siap enggak? Kalau tidak siap bisa menghancurkan kita. Jadi perlu bayar harganya. Apa yang dibayar Pak? Pengeratan daging. Pikul salib itu yang disebut pikul salib. Bukan pikul salib harus begini, enggak, itu kan alay. Artinya daging, keinginan daging, itu di awal sudah saya sampaikan. Keinginan daging harus kita rela disalibkan. Sehingga bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Mengandalkan Tuhan wujudnya adalah taat firman. Ya, itulah yang menentukan tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita ini jangan hanya sekedar menjalani kehidupan, jangan. Tapi jalan kehidupan di dalam Tuhan loh. Kalau saya ngomong di luar Tuhan, ada peluang yang mungkin bisa membawa dia sukses. Tetapi kalau di dalam Tuhan itu proses, lewat proses, percayalah. Bapak yang baik itu tidak akan memberikan warisan anaknya yang masih belum apa-apa atau masih bayi. Harus anak yang sudah dewasa. Bukan children of God, tapi son of God. Bukan teknon, tapi huios. Itu baru menerima warisan. Jadi yang penting kan tumbuh rohani. Ya. Tuhan tahu kedalaman hati kita, tulus atau salah tafsir. Nah, ini akan saya bahas nanti dalam pertemuan tim prophetic minggu kedua. Jadi bukan aktivitas, aktivitas itu bagus, tapi kualitas aktivitas itu yang perlu diperhatikan. Aktivitas pelayanan itu tidak hanya sebatas yang di mimbar. Seperti Yuli suaranya bagus, bukan di sini. Yuli pelayanannya multi, ada sekolah minggu segala. Bukan di sini. Asyar pun itu sebetulnya kan pelayanan. Bagaimana sikap kita ketika melayani pekerjaan Tuhan di mata manusia nilainya tidak ada. Tapi di mata Tuhan itu sangat bernilai. Kalau dikasih tugas saja, saya tidak bisa waktu ini repot, ya orang apa-apa. Tapi tidak akan menerima mahkota, tidak pernah akan menerimanya namanya reward atau penghargaan Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan di bumi ini Tuhan catat dalam buku kehidupan kita. Ada ayatnya, semuanya itu ada. Jadi kalau kita tahu seperti itu, tentunya kita ingin buku kehidupan kita itu nilainya A. Sekarang A ya, bukan 10 ya, bukan 100 ya. A atau A+, pintar banget gitu. Nah kan seneng kan, Bapak ya bangga kita melihat, oh ternyata pelayan saya walaupun sebatas jadi asyir, ternyata di mata Tuhan mendapatkan penghargaan. Nah, itu yang harus kita ingat kehidupan dalam Tuhan. Maka kita akan menjalani hidup ini tidak takut dan gentar karena tahu siapa yang memimpin hidupnya. Tidak perlu takut dan gentar. Saya
bersama Bu Paulus ini tidurnya berbeda kamar. Oh, bisa ranjang Pak? Iya. Nah, tetapi jangan salah tafsir. Karena saya kalau tidur ngorok. Jadi Bu Paulus ini mesake, ya turu ya ora. Maka dia pindah ke kamar anaknya yang sekarang di Jakarta. Anakku yang di Jakarta, anaknya berarti bukan anakku. Jadi bisa ranjang. Ketika Samantha dia datang, maka Bu Paulus jadi satu lagi dengan saya, satu ranjang. Nah, pada waktu itu dia kena flu, batuk, pilek, mikil itu. Jejer. Kan orang ngerti toh. Kowe madhep kono aku madhep kene. Nek bengi apa iso terus ngene tengeng kan. Maka udara dalam kamar pun kan udara kalau itu virus kan saya ketularan. Ya ndak itu. Jadi artinya kalau segala sesuatu tidak diizinkan Tuhan, tidak ada satu lembar rambut pun yang rontok. Itulah penyertaan Tuhan yang sempurna, ojo paranoid. Aduh, parno banget. Ya jangan deh, seperti itu kan melukai hati orang kan. Coba. Tetapi bukan berarti kalau kita ketemu cipiki gitu. Wah, pika baru. Jangan, enggak boleh. Karena mungkin nempel di baju kan virusnya. Jadi kita tahu penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, apain takut? Takut ya tugas selesai. Selesai tugasnya. Kesimpulannya, Tuhan bukan sekedar menyertai hidup anaknya, tapi Tuhan memimpin seluruh kehidupan anaknya. Tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya undang semua Bapak Ibu menaikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Bila engkau tidak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan dalam perjalanan hidup ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Bila Engkau tidak beserta kami, maka kami tidak mau melangkahkan kaki. Kami akan terus mencari wajah-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu dunia yang kami hadapi sangat luar biasa ketat dan perkembangannya begitu cepat. Kami menyadari tidak mampu menjalani kehidupan ini sendiri. Kami perlu Engkau pimpin setiap langkah kami. Tuntun setiap keputusan dalam hidup kami. Supaya perjalanan hidup kami boleh makin indah. Sebagaimana Engkau rencanakan, hidup kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan akhirnya kami menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah sebabnya kami bersyukur karena Engkau menuntun kami untuk hadir di tempat ini. Sehingga kami boleh mendengar seperti apa kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus memeteraikan di dalam loh hati kami yang terdalam. Sehingga firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi tumbuh dan akhirnya menghasil buah, yaitu sikap hidup yang betul-betul mengandalkan Engkau. Sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang nyata, yang sangat kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Dan kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebat hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Kau memberkati ibadah pagi maupun pada petang hari ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu yang indah. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya malaikat yang menjadi pengawal kami, pelayan kami, akan mengiringi perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun yang keluar kota. Sehingga tidak ada roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Dan kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa sembahyang ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah berubah, tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu untuk terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan.
Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Tidak usah salaman.